Halo guys, selamat pagi, selamat hari Senin. Sekarang sudah ada di tanggal 16 Juni 2025, yang artinya kita udah lewatin bulan tengah, pertengahan bulan tengah di tahun 2025. Satu semester sudah mau selesai. Gimana dengan target kalian? Langsung aja untuk sekarang atau untuk saat ini kita punya saklar kanan kiri model seperti ini. Ini mau kita buat plug and play untuk Honda Vario 160 ABS. Kabel hitamnya ini kita sambungkan dua kabel yang nantinya akan jadi power untuk switch starter dan switch rem. Yang biru ini adalah klakson. Kemudian untuk lampu tingginya ada di dua kabel seperti ini. Ya. Yang kuning ini input. Jadi nanti yang kuning ini yang terima power, baru disalurkan ke tombol pass beam dan juga switch untuk high beam seperti ini. Lalu ada kabel coklat polos, coklat strip hitam dan juga warna hijau. Ini adalah sen kanan, kiri dan flasher. Merah dan hitam ini nantinya dia akan jadi power atau sumber untuk menghidupkan LED yang ada di saklar ini. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Dari sini saya mau tambahin kabel untuk output switch rem dan switch starter, dua kabel lagi. Habis itu nanti kita akan pasangkan dioda dan kita kemudian akan fokus di saklar kanannya. Ini saklar kirinya hampir selesai ya. Ini yang selalu saya lakukan sebelum saya solder skun. Jadi di D-piston itu, karena sudah belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, pemasangan skun dengan sistem solder itu benar-benar meminimalisir error yang timbul karena skun nggak pas. Skun yang nggak pas itu bisa ditimbulkan dari cara handle yang mungkin nggak sengaja ya. Jadi misalnya waktu barang sampai pas dibongkar terus dibawa ke bengkel lalu dipegang oleh montir, ketika pasang mungkin ada ketarik sedikit atau apa, kita kan nggak tahu ya. Dan montir biasanya juga suka nggak cerita hal-hal seperti itu ya, karena sepele, siapa yang bakal kebayang hal seperti itu. Oleh karena itu kita pakai sistem solder seperti ini. Betul, sistem solder itu perlu waktu pengerjaan, jadi mungkin lebih lama daripada biasanya. Tapi ini sesuatu yang layak, kalau saya bilang layak sekali untuk dilakukan. Setiap rakitan itu sebelum pengiriman ada yang namanya uji coba. Jadi kita punya tester. Tester itu saya buat berdasarkan skema motor pabrikan. Pasti dicoba sebelum pengiriman itu pasti, dan QC itu masih saya sendiri yang handle. Pemasangan skun dengan solder sudah selesai. Sekarang saatnya kita masangin kabel-kabel dengan skun ini ke soket atau ke soket saklar yang standar atau yang bawaan pabrik seperti ini bentukannya. Pertama kita pasang dulu untuk output switch starter, ada di sebelah sini. Kelihatan ya? Ini dia. Lubang kedua dari kanan baris bawah. Ini adalah output untuk switch starter. Output untuk switch remnya ada di baris atas lubang paling kanan. Jadi teman-teman ingetin untuk kabel-kabel yang dipakainya ya. Sudah. Baris atas paling kiri itu klakson. Jadi klakson itu warna biru Tosca.
Di sebelah biru Tosca posisi untuk flasher itu di sini warnanya tadi warna coklat strip hitam. Ini adalah flasher. Sudah. Di bawah flasher itu ada sen kiri. Di sini coklat sen kiri. Kita taruh di bawah flasher. Sudah. Untuk sen kanan ya, posisinya ada di baris bawah paling kanan. Baris bawah paling kanan. Nah, kalau teman-teman benar ngikutinnya, maka ada dua tempat yang kosong, dua spot yang kosong. Itu nantinya pemasangan dari relay, dari modul. Ya, sini kosong dan sini kosong. Oke, sudah seperti ini. Kita akan rapikan sedikit lagi. Untuk kabel switch rem dan switch starter juga sudah selesai. Nanti akan saya pasangkan skunnya, switch rem dan switch starter. Yuk kita kerjain dulu untuk switch rem. Untuk bentuk relay yang dipakai itu seperti ini. 5 pin 12 volt 10 ampere. Untuk skemanya itu persis banget untuk rakitan Honda Vario 190 ABS di postingan sebelum ini. Untuk penempatan skunnya juga persis banget, jadi teman-teman bisa simak video sebelum ini. Untuk kabel coklat strip putih dan coklat polos ini arahnya ada di sebelah mana. Sekarang kita akan pasangkan ke soket ini. Jadi kalau di Vario 160 ABS untuk coklat strip putih itu adanya di lubang nomor 2 dari kanan baris atas, dan untuk coklat polosnya ada di lubang nomor 1 baris bawah paling kiri. Sudah seperti ini. Nah, jangan lupa dikunci. Terus kita akan sambungkan kabel kuning yang dari relay ini ke sebelah mana ya? Nah, sebelah sini guys, sebelah sini. Jadi ini kita sambungkan, maka nanti dia akan nyala. Jadi saya sambungkan dulu. Buat teman-teman yang baru simak, ini adalah saklar LED Vietnam yang ada lampunya. Saklarnya di kanan kiri ada lampu. Di video ini saya proses saklar ini biar bisa dipakai di Honda Vario 160 ABS langsung soket to soket tanpa ada rubahan lagi. Ya tentunya yang rubah saya, sampai di tempat teman-teman tuh sudah jadi, sudah tinggal pakai soket to soket. Oke, ini sudah. Jangan lupa ditutup dengan selongsong heat shrink. Selalu heat shrink kalau saya ya, heat shrink. Selotip bakar juga boleh. Yang nggak boleh itu lakban jilid buku ya, itu nggak boleh. Apalagi lakban packing. Saya pernah loh ketemu pengerjaan listrik tuh saya nutupnya pakai lakban packing. Lakban packing itu kan mudah terbakar juga tuh guys, jadi mesti hati-hati ya. Harus ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Ini sudah selesai, tinggal jalur kabel ke bawah. Dan karena ini saklar kanan kiri, dia punya soket seperti ini. Jadi soket yang ini tuh untuk menghubungkan ke soket kanan. Jadi karena belum jadi, nanti soket kanannya akan ada kabel seperti ini yang harus dihubungkan nanti ketika pemasangan. Untuk soket seperti ini sudah sesuai dengan standarnya. Sekarang untuk switch rem dan switch starter juga sudah rapi, dan kita sekarang akan kerjakan yang saklar kanannya. Dan ini dia saklar kanannya, saklar kanan LED Vietnam. Dia ada tombol starter, saklar lampu 3 titik, di sini totally off. Step pertama ini nyala senja sama lampu LED di saklar. Step paling kiri ini ngidupin lampu utama dan lampu senja. Di sini tombol ini kosong, dan teman-teman bisa pakai untuk apa aja. On off lampu tambahan misalnya, sudah dibuatkan soket seperti ini.
Jadi sudah saya sediakan lawannya. Nanti kalau mau dipakai ini tinggal dicopot. Kemudian lawannya ini dipasang ke lampu tambahan misalnya. Nanti dipasang soketnya, maka tombol ini akan berfungsi sebagai on off lampu tambahan teman-teman. Apapun bisa, misalnya untuk on off CDI atau on off ECU racing juga bisa. Yang penting tahu skemanya. Di sini untuk on off idling. Kalau di Vario 160 ABS. Kalau teman-teman mau rubah jadi engine cut off juga bisa, cuman tambahan kabel dan soket-soketnya lebih banyak lagi. Tapi kalau di kasus ini dibuat jadi on off idling. Sudah ada 2 skun untuk switch rem, kemudian soketnya sudah 6 pin seperti ini, tinggal colok, dan ada tambahan soket biasa 6 pin seperti ini yang dihubungkan ke saklar kiri. Nah, ini dia saklar kirinya, dan dihubungkan ke yang sudah saya buat tadi nih, seperti ini. Jadi pemasangan di motor tuh nanti saklar kanan dan ke kiri itu terhubung lewat soket 6 pin seperti ini. Yang ini dicolokin ke kabel soket standar yang di kabel body, yang dari kanan. Yang dari kiri, nah seperti ini dicolokin juga ke kabel body yang soket saklar. Yang ini soket headlamp. Yang dari headlamp itu teman-teman cabut, colokan ke sini, dan yang ini dicolokkan ke headlamp. Dia bypass seperti itu. Dan sekarang kita akan tes nyala. Mungkin tes nyalanya bisa teman-teman lihat di akun TikTok. Tara, thank you.